أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها لابتغاء مرضاته. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فإن الله غني حميد. الآية صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Harap kita menjadi hamba Allah yang muttaqin selama dunia sampai dengan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan ada seorang wanita tua yang hidup di satu masa di usianya yang telah senja. Dia dihinggapi dengan segala kelemahannya, pandangannya rabun, tenaganya lemah, bergemetaran jari-jarinya. Wanita seperti ini pada umumnya tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi berbeda dengan yang satu ini. Dia mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda yang banyak tenaganya. Sang wanita tua ini meminta benang. Orang-orang di sekitar bertanya-tanya, bagaimana ia akan masukkan benang dalam jarum yang rupanya kecil-kecil sementara pandangannya rabun? Bagaimana ia akan menyusun benang yang rapi-rapi sementara bergemetaran jari-jarinya? Dan bagaimana ia akan menyelesaikan ribuan benang sementara tenaganya sudah jauh berkurang? Semua orang tak ada yang percaya. Namun kenyataannya lain. Sang wanita tua ini mampu menyelesaikan ribuan benang menjadi selembar kain yang teramat indah. Orang-orang di sekitarnya kagum dengan apa dia bisa menyelesaikannya, padahal tak seorang pun yang membantunya. Belum lagi selesai kekemannya mereka terhadap sang nenek, tiba-tiba sang nenek kembali membiarkannya kembali. Dia tidak menggunakan untuk menutup tubuhnya. Dia tidak berikan kepada anak cucunya. Dia
dia tidak menyimpannya atau menjualnya, tapi dia merobek-robek kembali. Orang-orang mulai berkata, bagaimana si nenek ini bersusah payah dan menyusun dengan jumlah yang sangat banyak dan sulit, mengapa setelah menjadi selebar kain ketakwaan dia robek-robek kembali? Dan yang paling mengherankan, ketika ia merobek-robek kembali, dia tertawa terbahak-bahak. Orang-orang berkata, si nenek ini memang luar biasa, si nenek ini memang istimewa, namun sangat disayangkan ada sesuatu pada akalnya. Dia adalah berkenaan dengan ini. Kemudian Allah berfirman, kemudian turun firman Allah untuk menasihati kita semuanya, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, seperti wanita tua yang telah menghancurkan kembali pintalan setelah bersusah payah yang musuhnya. Hamba-hamba dimuliakan, para ulama menggunakan ayat ini untuk iktibar kita di saat kaum muslimin berada di bulan suci Ramadan, karena mereka tidak makan dan minum mulai pagi hingga petang harinya. Tubuh mereka lemah, matanya kunang-kunang, badannya lemah, lesu letih. Orang-orang seperti ini layaknya tidak dapat melakukan apa-apa. Yang dapat dilakukan hanyalah tertidur atau berduduk di tempat tinggalnya. Namun kenyataannya lain. Umat Muhammad SAW dengan rasa haus dan laparnya di bulan Ramadan kemarin, mereka telah meminta amalan-amalan terindah, menghatamkan Al-Quran, memperbanyak sedekah dan sumbangan, bahkan hampir semua amal ibadah yang dilakukan semuanya. Di waktu malam dia sholat, di waktu siang dia terus melakukan amal-amal terindah yang tidak pernah dilakukan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itulah di akhir bulan Ramadan kemarin, umat Muhammad SAW telah menyelesaikan pintalan benang selebar kain dalam indah yang disebut dengan libas khair. Pakaian ketakwaan adalah yang terindah. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para ulama mengingatkan kepada kita semuanya, apa yang kita perlakukan terhadap selebar kain ketakwaan yang telah kita raih, ketakwaan yang seharusnya kita bawa di hadapan Allah sebagai perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ketakwaan yang seharusnya kita persembahkan kepada Allah sebagai pangkat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ketakwaan yang seharusnya kita bawa menghadap kepada Allah saat nanti semua umat manusia akan digiring ke dalam neraka jahanam. Wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun manusia di antara kalian kecuali semuanya akan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan ini adalah ketentuan yang tidak dapat dianggut. Dan Allah sudah berjanji khususnya kepada orang-orang yang bertakwa, summa najzil ladzina taqaw wa nadhal dhalimin fiha jisiyya. Kemudian kami selamatkan mereka orang-orang bertakwa dan kami biarkan mereka orang-orang yang zalim dalam keadaan terkuduk lesu letih di neraka jahanam. Seharusnya sampai di sini kita bawa baju ketakwaan itu. Allah dimuliakan. Namun benarkah kita dapat mempertahankan selebar kain yang sangat indah tadi? Ternyata tidak. Banyak di antara kita yang hanya menyelesaikan beberapa saat saja. Ada di antara mereka yang hanya menyelesaikan hal yang menghancurkan karena keributan. Ada di antara mereka yang menghancurkan karena urusan dunia yang tidak manfaatnya. Ada juga di antara mereka yang belum lama ditinggal bulan Ramadan, mereka telah mendatangi tempat-tempat maksiat. Robeklah selebar kain yang teramat indah yang telah bersusah payah kita susun, kita pintal di bulan Ramadan ini. Untuk yang seperti ini Allah berfirman, wala takunu kallati naqadas ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kalian semuanya, wahai orang-orang beriman, wahai umat Muhammad, seperti wanita dulu yang telah mencerai-beraikan pintalan benang setelah bersusah payah dia musuhnya.
Apakah sebutan yang layak untuk kita di hadapan Allah jika kita di bulan Ramadan ini telah menyelesaikan puasa, menghatamkan Al-Quran, memperbanyak sedekah dan sumbangan, kemudian di bulan Syawal ini kita kembali bermaksiat kembali? Tidak ada sebutan kecuali kalian semua adalah orang-orang yang tidak waras di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Jikalau hari ini, hari Idul Fitri kemarin, dosa-dosa kita telah lebuh, telah hancur, telah terhapus karena perjuangan kita selama bulan suci Ramadan, itu adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah. Adapun dosa-dosa yang berhubungan dengan umat manusia kepada siapa mereka belum terselesaikan sebelum kita selesaikan di antara kita semuanya. Bukankah kita pernah mendengar sebuah hadis di mana Rasulullah pernah bertanya pada sahabatnya, atau dulu namatil muflis, tahukah kalian semuanya wahai sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Ada di antara mereka berkata, man muflis dina ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dinar sama sekali, orang yang tidak punya dirham sedikit pun, dan orang yang tidak punya harta kekayaan sepeser pun. Tidak, kata Rasulullah. Orang yang bangkrut adalah orang yang semasa hidupnya rajin sholatnya, tekun ibadahnya, komplek puasanya, lengkap zakatnya, tapi mulutnya pernah mencaci maki seorang, pernah mencela seorang, pernah memfitnah seorang, pernah mengambil hak orang lain, dan pernah makan darah saudara sendiri. Orang-orang seperti ini lagi akan nanti akan diperlukan oleh orang yang jadinya. Jika tidak sholat, maka akan diperlukan oleh orang. Jika tidak sholat, akan diperlukan oleh orang dan jika tidak lain akan diperlukan oleh apa yang mereka dan sebagainya. Jika mereka kalian, atau saya telah mengatakan, telah ada yang sudah mengatakan dan lagi kita dia dan kalian, dan jika mereka maka kita akan memberikan ahli dan ahli, dan jika mereka maka kemudian ahli punya, adalah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa yang dilakukan di bulan Ramadan itu adalah dalam rangka mengantarkan kita orang yang beriman kepada ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan semua amal ibadah yang diserahkan Allah kepada kita semuanya, kepada umat Muhammad, itu sebenarnya adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh umat manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kamu semuanya dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Meraih ketakwaan lewat sholat mesti dan muslimnya, meraih ketakwaan lewat haji mesti dan muslimnya, meraih ketakwaan lewat mesti dan muslimnya. Menantang sebenarnya ada sebuah kalimat paling singkat yang dilakukan Allah dan juga dengan kayu. Wahai Allah, maaf tentang lain itu lebih dekat pada kawan. Satu lagi, jauh dan sama tentang lain, maka saya akan lakukan. Saya akan jauh maka saya akan dia. Allah SWT tidak akan diusap oleh orang yang melakukan sana. Allah tidak melakukan. Saya dia terus orang. Ini Allah SWT berfirman. Dan sini pun sahabat orang yang lebih maafkan Allah yang bersih. Bersekali menambahkan surga yang masih selalu di dalam orang itu. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan miskinan di jalan Allah, baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, baik dalam keadaan sembah maupun miskin. Ini jiwa bertakwa. Yang kedua adalah bisa menahan nafsu, bisa menahan amarahnya, dan yang ketiga adalah mau memaafkan orang lain. Inilah ingat firman Allah SWT bahwasanya kalian semuanya akan masuk surga dengan syarat kalian mendapatkan maghfirah dari Allah. Syaratnya maghfirah dari Allah, syaratnya kalian semua harus memaafkan sama kita semuanya. Semoga kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa tadabburum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Rasulullah يتلوه على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابع التابعين ومن تبعهم بسنة إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر اللهم سلمنا المسلمين يا الله عذاب الآخرة وبرئهما ونديما من الشرير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن بليك يا الله. اللهم قوم أعمارنا ومرفوعاتنا يا الله. اللهم نسألك رضاك لنا
أصحاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن البغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله